dicampur 170-an, Ibu. Kalau tidak, ini kelas khusus kelas B ya? Iya. Oh, iya. Kalau kelas B saja berapa? Sekitar 72-74, Ibu. Oh iya, berarti baik. Saya izin share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pengenalan, sebelum pengenalan ada kontrak perkuliahan, kemudian pengenalan protosologi, dan ditutup dengan klasifikasi ya, tetapi belum sampai. Slide. Nah, sebelum kita mulai, kita mengingat dulu firman Allah di Al-Quran, di surat Quran An-Nahl ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nah, artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini saya sengaja highlight dengan warna kuning, menandakan bahwa ada beberapa makhluk lain yang tidak disebutkan sebelumnya, pada kalimat sebelumnya, itu juga diciptakan. Nah, salah satunya adalah mikroorganisme, ya. Nah, itu kemarin sudah dijelaskan, apakah saya pernah menjelaskan ya, bukan di kelas ini mungkin, di biologi medik ya, bahwa dengan pembuatan mikroskop oleh ilmuwan, ternyata berupa protozoa. Nah, itu merupakan ciptaan yang Allah berikan kepada kita yang ada keuntungannya, ada pula kerugiannya. Ya, mari kita lihat. Nah, ada bentar ya, lagi ngadat slide-nya. Saya stop dulu, kemudian lihat apa yang terjadi. Kita menuju ke mikroorganismenya ya. Itu kalian materi yang lain juga banyak kok, ini cuma parasit saja. Jadi ada dua
Eukariotik itu apa? Ibu, saya menjawab. Memiliki sel inti. Ibu. Menyebut nama ya, siapa namanya, supaya saya nilai gitu ya. Tidak sia-sia menjawabnya ya gitu maksud saya ya. Keaktifannya saya nilai. Ika, Ya, silakan. Ya, Ibu. Susi Putri. Ika, ya silakan Mbak Ika. eukariotik itu organisme yang memiliki nukleus, Ibu. Memiliki nukleus ya. Mengapa dia memiliki nukleus? Mbak Ika, mengapa dia memiliki nukleus? Karena Karena sel eukariotik itu adalah memiliki organel yang dilapisi oleh membran yang bisa Oke, jawaban yang benar adalah yang kedua. Mengapa? Karena eu itu artinya sempurna. Kariotik itu inti, benar, nukleus ya. Tetapi kenapa dia intinya sempurna terlihat? Karena dia mempunyai membran, gitu ya. Jadi jawaban yang ada membrannya itu yang dibenarkan. Karena adanya membran sehingga terbentuklah nukleus dengan sempurna. Beda dengan prokariotik. Prokariotik juga punya inti, punya nukleus. Jadi kalau jawabannya Mbak Ika yang pertama tadi mengatakan bahwa karena hewan eukariotik itu mempunyai inti. Ternyata prokariotik juga punya inti kan? Hanya saja kalau hewan prokariotik itu intinya tidak sempurna karena tidak mempunyai membran sel gitu. Ya. Jadi jawaban untuk Mbak Ika benar. Eukariotik itu hewan yang mempunyai inti yang sempurna karena sudah mempunyai membran. Bentar ada ya. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Nah, protista ini juga merupakan hewan yang bersel tunggal. Tetapi ada juga yang bersel lebih. Artinya bukan tunggal saja, ada yang lebih dari satu. Dan ukurannya mikroskopis. Ya. Nah, untuk parasit kita mempelajari untuk kingdom protista saja ya. Yang kingdom Animalia kita tidak sentuh, tidak mempelajari, mungkin nanti di mata kuliah yang lain. Untuk parasit kita hanya khusus fokus di kingdom protistanya saja. Ya. Nah, kingdom protista ini dibagi tiga sesuai dengan penyerupaiannya, ya. Nah, ada protista yang menyerupai hewan, itu disebut sebagai protozoa. Kemudian ada protista yang menyerupai tumbuhan. Nah, ini contohnya ganggang ya. Selain itu ada juga yang menyerupai jamur. Nah, kita fokus lagi pada protista yang menyerupai hewan saja. Yang dua itu kita ignore saja, tidak usah dipeduli dulu ya. Maksud saya kita fokus pada protozoa saja dulu ya. Nah, mari kita pelajari tentang protozoa. Apa sih itu protozoa? Protozoa itu berasal dari bahasa Yunani, proto dan zoa. Zoa itu biasanya kalian temukan di kamus itu zoo ya, zoo itu artinya hewan. Sedangkan proto itu artinya pertama. Jadi kalau digabung akan menjadi hewan pertama. Nah, bagaimana sih karakteristik protozoa? Kita lihat. Sebelumnya tadi tentang protista sudah dikatakan bahwa ada hewan yang bersel tunggal, ada yang lebih. Nah, kebetulan protozoa ini bersel tunggal atau lebih familiar kita sebut sebagai uniselular. Ya. Nah, kemudian dia bersifat sangat kecil atau mikroskopis ya. Ukurannya itu sekitar 3 sampai 100 mikron. Nah, dia hidupnya kadang soliter, kemudian juga berkoloni, ya. Juga ada juga yang parasit. Nah, habitatnya berada di perairan dan juga di tempat yang lembab. Mereka suka di tempat-tempat yang lembab.
Pergerakannya bisa berupa pseudopodia, flagella, atau juga bisa berupa silia. Ekskresinya dikenal sebagai vakuola kontraktil. Ya. Kemudian perkembangbiakannya ada 2, bisa secara seksual. Nah, seksualnya ini berupa konjugasi, juga berupa autogamy. Nah, selain seksual, reproduksi dari protozoa ini adalah aseksual, yaitu dia membelah diri, disebut sebagai binary fission, kemudian dia bisa berkembang secara budding, membuat kuncup, kemudian memisahkan diri. Seperti itu. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Ibu, saya izin bertanya, boleh? Ya, silakan Mas Felnik ya. Ya, silakan, Mas Felnik. Untuk protozoa itu biasanya itu untuk masa hidupnya apakah lama dari kingdom lain atau lebih singkat, Ibu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau protozoa, kita Mas Felnik pernah mengetahui istilah kista? Kista, Ibu, yang Ya, penyakit itu ya? ya, bukan penyakit, tetapi merupakan salah satu siklus hidup dari protozoa. Cis, kita kenal cis, bukan saya Indonesiakan cista ya, tetapi kita lebih enaknya kita sebut cis karena dibedakan dengan kista penyakit ya. Cis itu adalah salah satu tahap atau step di dalam siklus hidup protozoa. Nah, si protozoa ini bisa hidup lama jika dia berada di dalam cisnya. Karena cis ini sebagai tamennya, karena mempunyai dinding yang tebal yang melingkupi isi dari atau organisme itu sendiri di dalamnya. Seperti itu. Jadi dia bisa hidup lama. Dalam keadaan kondisi yang buruk bagi si organisme ini, dia bisa bertahan tetapi dengan cara dilingkupi dengan cisnya. Seperti itu. Ya, paham Mas Felnik? Baik, Bu, paham, Bu. Nah, Ya. aku mau bertanya sekali lagi, Bu, Oh, silakan, silakan. Jadi pada saat pembelahan diri itu apakah itu kan pasti akan jadi beberapa kan, Bu. Nah, itu ya, benar. Mereka maksudnya itu mereka memiliki cis juga, Bu, saat membelah diri. Sekarang saya kembali maaf ya, masih mau bertanya, masih mau melanjutkan pembicaraannya, silakan. Tidak ya, oke, saya jawab ya. Tadi yang saya katakan bahwa dalam keadaan lingkungan yang tidak baik, maka si protozoa ini akan melindungi dirinya dengan cis ya. Nah, kita anggaplah mikroorganisme ini adalah miniatur dari makhluk hidup yang besar seperti manusia. Apakah manusia dalam keadaan lingkungan yang buruk dia bisa melakukan sesuatu perkembangbiakan? Maksud saya tidak usahlah manusia ya, karena tanda kutip kita bicara yang reproduksi ya. Nah, begini, lingkungan yang buruk atau lingkungan yang tidak menguntungkan bagi suatu organisme itu akan berefek pada perkembangbiakannya juga. Artinya dalam keadaan di dalam cis dia dalam keadaan dorman. Dorman itu artinya setengah mati. Tidak melakukan aktivitas apapun di dalamnya. Gitu ya. Jadi untuk reproduksi ya otomatis terhenti untuk sebentar. Nanti setelah dia mulai lagi aktif, kemudian dia melakukan pembelahan. Seperti itu. Paham? Baik, Ibu, ya, terima kasih. Paham, ya. Bu, sangat paham. Ya, sami-sami ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, berdasarkan alat gerak dari si protozoa dibagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok ini yang kita akan fokus karena ini sangat berhubungan dengan kesehatan medik ya. Nah, kelompok apa saja? Nah, kelompoknya itu Rhizopoda 1. Kemudian yang kedua adalah Flagellata. Yang ketiga Ciliata
dan yang terakhir sporozoa. Nah, hari ini kita pelajari Rhizopoda dulu ya. Rhizopoda Rhizopoda itu kalau kalian bertemu dengan suatu atau membaca suatu buku, ada kata Sarcodina, itu sama dengan Rhizopoda. Kemudian nama lainnya lagi Amubozoa, ya Amubozoa. Nah, sekarang kita lihat apa sih arti dari Rhizopoda itu? Sama dengan Protozoa tadi, ini dari bahasa Yunani yang dibagi atas dua kata, rhizo dan podos. Rhizo artinya akar, podos artinya kaki. Ya, jadi kalau digabungkan kaki-kaki yang berbentuk akar. Dalam hal ini maksudnya kakinya itu seperti bercabang-cabang dan bisa berubah-ubah bentuk. Ya. Kemudian sarko. Sarko itu berasal dari kata Yunani juga yang artinya daging. Nah, Amubozoa, kalian sudah sangat familiar dengan kata ini. Zoa itu hewan kan? Su. Amuba berarti berbentuk seperti amuba. Jadi dilihat dari pergerakannya itu seperti amuba, gitu ya. Nah, pergerakan dari Rhizopoda yaitu berupa kaki semu atau istilahnya pseudopodia. Pseudopodia. Podia itu kan apa tadi? Kaki. Pseudo itu semu atau tidak nyata seperti kaki, hanya berbentuk seperti kaki. Pseudopodia. Apa sih sebenarnya fungsi pseudopodia selain sebagai pergerakan? Ternyata ini apa Rhizopoda ini sambil berjalan dia bisa sambil makan ya. Kalau kita manusia sambil bekerja bisa melakukan suatu karya seperti itu contohnya ya. Nah, ini Allah menciptakan hewan seperti ini. Subhanallah ya, sangat amazing gitu ya. Sambil berjalan dia bisa memangsa beberapa hewan-hewan di sekitarnya. Jadi dia sambil jalan dia kenyang gitu. Ya. Jadi fungsinya adalah sebagai alat pergerakan dan sebagai alat memangsa, memakan makanannya. Nah, bentuknya itu berubah-ubah. Makanya disebut amuboid. Kata-kata it itu artinya seperti. Berarti si Rhizopoda ini seperti amuba. Dia bisa berubah-ubah bentuk. Ya. Mari kita lihat Rhizopoda yang bersifat patogen. Nah, salah satu contohnya adalah Entamoeba histolytica. Nah, Entamoeba histolytica ini Entamoeba lagi saum puasa. Ya. Mari kita lanjut lagi ya, maaf ya, intermezzo. Entamoeba histolytica ini menyebabkan suatu penyakit, ya. Penyakit itu sebentar ya, maaf ya.
Ya, saya kembali lagi. Mohon maaf sebelumnya ya. Sesudahnya maaf. Kita tadi berada sampai di Entamuba histolytica. Nah, ini salah satu spesies yang penyebab penyakit yang disebut sebagai ambiasis. Ya. Nah, hostnya itu hanya di manusia. Ya. Nah, di manusia biasanya yang mereka menyerang usus, makanya disebut sebagai ambiasis intestinalis. Ada juga buku yang menulis amoebiasis intestinalis, sama saja ya, cuma berbeda pronunciation saja ya. Nah, penyakit ini sangat umum, maksudnya semua negara bisa terkena. Jadi makanya dikenal sebagai kosmopolitan, ya, khususnya pada negara yang berdaerah tropis seperti Indonesia, kemudian daerah yang beriklim sedang. Ya. Macet. Sebentar, saya izin stop share dulu karena ngadat ini namanya pergerakannya tidak jalan kan di sana. Ya, saya stop share dulu ya. Nah, sebentar saya sambung lagi, saya stop dulu. Kemudian saya cek kesalahannya apa. Nah, apakah slide saya sudah nampak? Sudah, Ibu. Sudah, ya. Kita lanjut ya. Semoga tidak hang lagi. Nah, sekarang kita maju ke morfologi dari Rhizopoda tersebut, khususnya spesies Entamuba histolytica. Nah, Entamuba histolytica ini berdasarkan dia diistilahkan sebagai histolytica karena didapatkan si spesies ini dapat menghancurkan jaringan, ya, sehingga dikatakan histolytica. Dari kata histo jaringan, litika itu dari kata lisis, artinya hancur. Nah, jadi karena spesies ini sifatnya menghancurkan, otomatis si spesies ini masuk dalam patogen, ya, dia bersifat patogen. Ukurannya cuma 20 sampai 40 mikron, sangat kecil. Nah, berkembang biak secara binar, membelah di jaringan, ya, di jaringan dia membelah, sehingga karena dia membelah di jaringan dan berkembang biak di jaringan, dia bisa merusak jaringan di mana dia berada. Selain itu dia bisa berpindah dan merusak jaringan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, ada bentuk yang kan ada 3 dalam fase siklus itu ada 3 ya. Nanti kita lihat ke slide berikutnya. Tapi di sini kita katakan kalau tahap siklus hidup dari spesies ini ternyata dia itu tanpa bentuk minuta ini, maka siklus hidup si Entamuba tidak terjadi. Jadi minuta ini sangat esensial ya, sangat penting di dalam siklus hidup Entamuba histolytica. Ukurannya lebih kecil dari spesiesnya sendiri. Itu antara 10 sampai 20 juga. Ya, kista ini tadi yang si Mas Pelnik ya, saya jelaskan dengan sekilas. Itu kista ini yang maksudnya tadi cheese ya. Ini bentuk ini terbentuk di rongga usus besar manusia, hostnya ya, sebagai hostnya. Ukurannya juga sama dengan bentuk minuta,
antara 10 sampai 20 mikron. Bentuknya itu bisa bulat, bisa lonjong, ya, tetapi umumnya dia bulat. Kemudian, tadi Mas Feli ingat kan bahwa kalau kista itu mempunyai dinding, tadi saya katakan ya. Nah, dinding Iya, Bu, si kista ini dindingnya agak tebal dan juga mempunyai inti entamubah. Iya, iya betulnya mempunyai inti entamubah di dalamnya. Nah, kista matang ini sebenarnya tidak patogen, tetapi bersifat infektif pada saat si hostnya mengikutkan ke dalam tubuhnya, seperti lewat makanan atau lewat sayuran yang atau daging yang tidak terlalu masak, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini kita masuk ke siklus hidup. Siklus hidupnya kita bagi 3 stadium. Ada stadium trofosit, kemudian ada minuta, kemudian kista. Nah, kita lihat bagaimana siklus hidupnya. Gambarnya terlihat ya? Ya, nyata ya? Tidak tertutupi oleh yang lain? Oke. Nah, pertama kita lihat kista, cheese. Cheese yang matur atau cheese yang matang ya, matang itu terikut makanan, lewat makanan terikut di host manusia ini, ya. Kemudian organisme yang ada di dalam cheese tadi, yang dalam keadaan dorman atau dalam keadaan tidur, itu menjadi aktif ketika sudah berada di dalam tubuh hostnya. Ya. Nah, kemudian dia berkembang menjadi 4 stadium tropozoid metakistik. Nah, ini kan ada 4 di dalamnya ya. Ini aktif, akan menjadi aktif, kemudian menjadi 4, menjadi 4 seperti ini. Ya. Nah, stadium ini kemudian berkembang menjadi tropozoid di usus besar, ya. Lihat ini, dia berada di usus besar. Kemudian di rongga usus halus, sebenarnya harusnya tahapnya itu di sini dulu ya, tetapi tidak apa-apa ya. Nah, di rongga usus halus ini, dinding kista itu dihancurkan. Ekstasi itu pada saat terjadi energi yang tinggi, maka keluarlah bentuk minuta. Nah, minuta tadi itu yang sangat penting keberadaannya, itu keluar setelah kista dihancurkan dindingnya ya. Hancur, kemudian dia keluar. Kemudian si minuta-minuta ini, yang bentuk stadium minuta ini, masuk ke rongga usus besar lewat ini. Ini usus halus, lihat ada penghubung antara halus dan besar, ini masuk. Nah, begitu dia masuk, dia membentuk atau mengubah dirinya menjadi tropozoid. Tropozoid yang bersifat patogen. Oke? Nah, ini lagi kekuasaan Allah menciptakan adanya peristaltis ya. Peristaltis yang rutin terjadi di dalam usus itu mendorong isi dari ulkus rongga usus untuk keluar, gitu ya, keluar. Nah, ada 2 kemungkinan alternatif ya, ada 2 alternatif. Si parasit ini keluar, kemudian menuju ke mukosa lain, mukosa yang lebih sehat, yang maksudnya mukosa yang sehat, yang belum diserangnya, kemudian diserangnya, dan alternatif yang lainnya, dia keluar, kemudian lewat anus, keluar lewat anus menjadi ikut bersama feses keluar dari hostnya, gitu ya. Nah, kemudian di feses ini dia menjadi cheese lagi, dorman. Nanti setelah itu kembali pada alur pertama. Ya, seperti itu ya.
Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Saya izin bertanya, Ibu. Silakan Mbak Susi Putri. Ya, silakan Mbak. Saya mau tanya, kan di siklus entamoeba histolytica itu di Maaf, Mbak Susi, saya bisa benarkan sedikit ucapannya ya. Jangan baca secara apa yang terlihat, jangan dibaca semua, dibaca entamuba, jangan entamoeba, susah mulutnya nanti ya. Ya, Ibu. Entamuba, ya silakan. Saya mau tanya, kan di siklus hidup entamoeba histolytica itu dinding kistanya itu dihancurkan. Berarti kan larinya ke usus kan Ibu ya? Apakah itu tidak menyebabkan invasi pada usus atau gimana, Bu? Invasi itu nanti terjadi, invasi itu artinya menyerang ya. Jadi si parasit ini akan menyerang usus, gitu kan? Nah, itu terjadi pada saat cisnya ini, dindingnya ini sudah hancur, kemudian bentuk minuta yang aktif ini yang akan menyerang. Seperti itu. Dalam bentuk minuta atau dalam bentuk tropozoid, si parasit ini bisa invasi ke sel-sel yang lain. Tadi sudah dijelaskan di tahap ini, saat si minuta keluar karena adanya peristaltis usus, dia keluar kan? Dari cis keluar. Kemudian bersama isi ulkus, isi rongga usus keluar, kemudian dia menyerang mukosa sehat yang lainnya. Begitu. Ya. Bagaimana Mbak Susi? Berarti pihak kosnya ini dirugikan ya Bu ya kalau misalnya itu terjadi invasi itu. Otomatis karena namanya dia parasit kan, patogen, otomatis hostnya dirugikan. Makanya manusia itu mengalami sakit amoebisis ya, amoebisis intestinalis. Amoebisis intestinalis. Ya, tentu sangat dirugikan. Bahkan ada parasit ditemukan di otak host karena penyebarannya sangat luas. Ada ditemukan di paru-paru parasit itu. Ada ditemukan di otot, gitu ya. Jadi sangat patogen dan sangat merugikan manusia. Mana? Ngerti ya Mbak Susi ya? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Ada lagi, satu lagi, silakan. Kalau tidak ada, ya silakan Mbak Lina. Kan kalau di tubuh kan udah ada entamoeba histolytica kan. Terus cara kita kan udah itu cara menghilangkan di tubuh kita itu gimana ya Bu? Nah, di sini udah terdeteksi. Betul. Disinilah fungsinya ilmuwan. Disinilah fungsinya kalian semua yang nanti insya Allah meneliti, ya, untuk mendapatkan obat supaya bisa mengeluarkan parasit ini atau menjaga kebersihan, ya. Jadi kita memang harus menjaga kebersihan supaya kita tidak memakan, si parasit ini tidak ikut dalam makanan kita ke tubuh kita, gitu ya. Nah, kedua dengan cara treatment, artinya pengobatan dengan menggunakan obat anti parasit atau anti amoeba histolytica. Ini adalah tugas kita bersama untuk meneliti ada enggak zat-zat yang bisa mematikan si parasit ini dengan menghancurkan betul, melunakan si kistanya itu, ada enggak seperti itu ya. Nah, itu adalah tugas kita semua untuk menyehatkan masyarakat kita, ya, oke. Nah, semangat ya. Ya, sama-sama. Nah, kita lanjut. Ya, patogenesisnya. Cerita patogenesis itu sangat menarik sebenarnya, cuma agak membosankan. Tapi saya harap kalian tidak pernah bosan ya. Nah, bagaimana patogenesis dari si amoeba histolytica ini? Pertama adalah dari stadium tropozoidnya. Nah, stadium tropozoid ini berada di mukosa usus besar yang tadi kita jelaskan pada siklus hidupnya. Kalian ingat ya. Kemudian dia mengeluarkan enzim yang disebut
hemolisin. Ini bersifat penghancur atau bersifat lisis, ya, dia menghancurkan. Kemudian dia memasuki submukosa. Nah, ceritanya begini, mukosa itu berada di luar kan, mukosa itu lapisan mukosa berada di luar, usus besar yang melapisi usus besar, kemudian si stadium tropozoid ini dengan mengeluarkan enzim lisisnya mampu menembus mukosa yang tebal itu, kemudian masuk ke bagian ke dalamnya lagi yang disebut dengan submukosa. Nah, masuk di bagian bawah dari mukosa itu disebut submukosa. Nah, bagaimana dia bisa menembus submukosa? Pertama yang ditembusnya adalah tadi mukosanya, kemudian lapisan muskularis mukosa, kemudian bersaranglah dia di usahakan yang lebih besar, gitu ya. Nah, kemudian dia bisa ikut dengan aliran darah. Nah, stadium tropozoid ini kan bisa hidup dia kan, bukan dalam cis. Dia itu bergerak. Jadi dia bisa hidup dan bisa mengikut di aliran darah, kemudian menyebar sampai masuk tadi ke hati yang tadi saya katakan ke paru-paru, sampai ke otak. Makanya jangan heran kalau ada yang orang meninggal disebabkan oleh parasit karena dia menyerang otak, menyerang paru-paru dan sebagainya. Karena dia bergerak dan ikut di aliran darah. Seperti itu ya. Nah, kemudian si stadium tropozoid ini juga ditemukan di sebagian organ ya. Pokoknya dia berada di jaringan, di organ tubuh hostnya. Nah, atas bantuan tadi si peristaltik usus, si stadium tropozoid ini bisa keluar bersama dengan ulkus, ya, isi ulkus, kemudian ke rongga usus dan menyerang mukosa-mukosa usus yang sehat. Tetapi selain itu dia juga bisa dikeluarkan melalui tinja atau feses kita, ya. Nah, tinja yang ada bakterinya, parasit ini, tinja yang ada parasit ini disebut tinja disentri. Ya, yaitu yang bisa kita lihat, kita bisa kenali kalau tinja seseorang itu bercampur lendir dan darah gitu ya. Jadi secara medik kita bisa mengetahui, mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan tinja sehat dan tinja yang tidak sehat. Ternyata tinja yang tidak sehat itu ada lendir dan darah. Ini proses di dalam tubuh yang sudah dihancur si histolotika ini sudah menggerogoti mukosa, otomatis darah ada kan. Nah, kemudian ikutlah bersama tinja dan itu bisa didiagnosis dia adalah tinja disentri. Oke? Ya, itu patogenesisnya. Nah, sekarang bagaimana sih gejala disentri? Nah, sebagai seorang akademik kesehatan, kita harus tahu gejala disentri. Dan sudah tahu patogenesisnya bagaimana, sudah tahu bagaimana asal-muasalnya, penyebabnya kan sudah. Nah, sekarang kita lihat gejala disentrinya. Pertama adalah buang air besar berisi darah atau lendir. Nah, kemudian dia sakit perut, hilang selera makan, berat badan turun ya, kemudian demam dan rasa dingin. Itu gejalanya. Sedangkan tanda klinis amoebiasis yang akut itu sindrom disentrinya disertai dengan sakit perut, mules ya. Nah, itu. Tetapi diare untuk gejala diarenya itu biasanya berlangsung kurang dari 10 kali sehari. Ini penting ya kita ketahui karena supaya bisa tahu treatmentnya supaya langsung sembuh begitu. Karena ada beberapa gejala seperti ini sama karena penyebabnya adalah bakteri ada. Tetapi beda treatmentnya. Jadi kita harus tahu gejalanya supaya kita tahu bagaimana men-treatnya. Nah, kita kembali ke slide. Untuk disentri basilaris,
diarenya itu yang terjadi biasanya lebih dari 10 kali sehari. Ini yang disebut dengan sindrom disentri. Ya. Nah, tuh. Oke. Sekarang kita lihat. Gejala juga ini dapat dapat menyebabkan eksaserbasi akut yang penyebarannya keluar dari usus atau ekstraintestinal. Biasanya yang diserang adalah hati. Jadi gejala itu bisa kita lihat dari hati juga ya. Nah, kalau pada amoebiasis hati biasanya didapatkan gejala berat badan menurun, ya. Kemudian badan terasa lemah, ada demam, tidak nafsu makan, disertai dengan pembesaran hati yang disertai seperti nyeri tertekan. Nah, kalau kalian lihat gejala ini, mungkin secara sekilas kalian akan mengatakan pasien itu sakit karena disebabkan virus hepatitis ya. Nah, itu ternyata sama dengan penyebabnya si histolitika ini, parasit ini. Jadi memang kurang lebih tidak bisa secara sekilas itu tidak bisa dibedakan penyebabnya apa. Ya, karena kalau penyebabnya kita ketahui, maka treatmentnya terhadap pasien kita bisa laksanakan dengan baik. Ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana pemeriksaan laboratoriumnya? Kalau diagnosisnya atau kalau kalian sudah mengetahui gejala tadi, kemudian sudah tahu dan sudah mengira bahwa ini pasti penyebabnya adalah parasit gitu ya. Oh, berarti kalian langsung mengambil feses atau tinja dari pasien, kemudian lihat bentuk trofozoitnya, kemudian kistanya ya, itu diperiksa. Juga pemeriksaan darah juga menunjukkan adanya leukositosis kalau misalnya disebabkan oleh si parasit ini. Nah, apabila amuba atau dalam bentuk trofozoid dan kistanya tidak ditemukan, maka ulanglah 3 kali berturut-turut ya, supaya bisa menguatkan diagnosisnya. Nah, selain itu, pemeriksaan serologi darah juga perlu dilakukan untuk menunjang diagnosis pada feses ini. Seperti itu ya. Nah, selain itu, kita bisa melakukan protoskopi. Ini untuk melihat luka yang terdapat di rektum dan untuk melihat kelainan di sigmoid yang menggunakan alat yang disebut sigmoidoskopi. Nah, kadang-kadang ini tahu rektum ya. Rektum ini yang biasa berhubungan dengan anus itu kadang-kadang berdarah, apa namanya itu kalau penyakit apa namanya? Ambeien ya. Ambeien. Nah, ini bisa salah satunya penyebabnya adalah parasit. Karena parasit ini ya mendiami juga usus besar kemudian ke rektum. Seperti itu. Nah, bagaimana pencegahannya? Tadi sudah ditanyakan oleh Mbak siapa tadi? Mbak Lina ya, yang tanya bagaimana untuk mencegah. Ya, tadi saya mengatakan bahwa salah satunya adalah menjaga kebersihan. Nah, ini kita lihat slide-nya tentang sanitasi. Nah, sanitasi yang kuat, yang adekuat, kemudian di samping kita memberitahu tentang sanitasi, kita juga harus memberitahu kepada mereka bagaimana rute penularan dari si parasit ini. Ya, nah pertama adalah peningkatan kebersihan perorangan, seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan atau setelah buang air besar. Air selalu dimasak sampai mendidih, ya. Kemudian mencuci sayuran dengan asam ya cuka tanpa minimal bentuk salad ya. Nah, yang sangat dikhawatirkan adalah apabila saladnya itu dari penjual kaki lima. Kadang-kadang mereka
cuek saja untuk kebersihan ini. Makanya lebih baik kita membuat salad sendirilah ya. Nah, karena kita tahu bagaimana cara membersihkannya. Orang-orang awam pada umumnya hanya ingin uang ya, artinya mereka hanya ingin keberuntungan, laba, tetapi tidak memperhatikan kesehatan. Beda dengan negara lain seperti Jepang, itu mereka sangat betul-betul baik konsumen maupun produsennya itu harus dalam keadaan sanitasi yang luar biasa. Karena kalau ada yang sakit perut akibat makan di restoran tersebut, dilaporin ke polisi dan ditutuplah restorannya seperti itu. Kalau di Indonesia belum ada regulasi seperti itu. Jadi ya kita buat salad sendiri saja di rumah ya. Oke, kemudian kita lanjut. Mencuci sayuran atau memasaknya sampai matang. Nah, ini kontroversi dengan keberadaan vitamin atau mineral yang ada di dalam sayur seperti sayur bayam. Sayur bayam kan itu tidak boleh dimasak matang ya, tidak boleh sampai matang benar supaya tidak menguap vitamin yang ada di dalamnya. Ternyata oleh sanitasi harus dimasak sampai matang. Nah, untuk mendapatkan solusi ini kita rendam saja dengan cuka supaya mati si parasitnya jika ada yang menempel di daun-daun bayam. Ya. Kemudian selalu buang air besar di jamban. Memang sekarang kita sudah modern, beda dengan beberapa tahun yang lalu tidak ada jamban. Kemudian hindari menggunakan tinja berupa hindari menggunakan pupuk berupa tinja. Nah, ini lagi kontroversi sebenarnya ya dengan pengobatan modern sekarang. Karena pengobatan modern sekarang ada menggunakan tinja, ada yang menggunakan feses supaya si pasien yang diobati dengan feses ini mempunyai diversity mikrobiom di dalam ususnya. Karena kita tahu mikrobiom itu sangat menguntungkan bagi manusia. Nah, kemudian selalu ingat menutup makanan yang dihidangkan. Jangan sampai ada lalat yang menghinggap. Ya, sampai di sini. Ini nanti amuba nanti pekan depan atau pekan berapa nanti masih di amuba proteus. Untuk kali ini sampai di histolitika, pencegahan ini yang terakhir. Ada yang mau bertanya? Silakan. Waktunya sudah lewat ya. Izin Ya. bertanya, Ibu. Ya, silakan Mbak Ika. Saya izin bertanya, Bu. Siapa? Mbak Nisa apa Mbak Ika? Eva. Mbak Nisa Eva. duluan aja. Oh, Nisa saja duluan. Ya, silakan. Ya. Terima kasih, Bu. Tapi cuma satu pertanyaan ya, karena waktunya sudah lewat ya. Ya, Ya, silakan. Ya, Ibu. Saya Nisa Zihan, izin bertanya. Yang di Entamuba histolitica itu kan ada benda kromatoid ya, Bu ya. Di Entamuba coli juga ada benda kromatoid. Nah, tapi di histolitica itu bentuknya tumpul, sedangkan di Entamuba coli itu bentuknya runcing. Mengapa ada perbedaannya, Ibu? Apakah ada fungsi yang berbedanya juga, Ibu? Terima kasih. Jelas, ya sama-sama. Jelas akan berbeda. Bentuknya saja sudah berbeda, pasti fungsinya juga berbeda. Nah, saya berikan suatu saya berikan gambaran seperti ini ya. Untuk histolitika itu dia memakan makanannya dengan cara berjalan kan, mengambil makanan bukan berjalan seperti kaki, tetapi pseudopodia. Dia sambil memakannya, tetapi karena alat pencernaannya tidak sempurna, maka makanannya itu berada di menuju ke kaki-kaki pseudopodia itu menjadi tebal, penebalan, sehingga kaki tersebut tebal. Nah, makanya dia dikatakan sarkodina. Daging berupa daging yang tebal. Selain karena adanya tumpukan makanan yang tidak bisa dikeluarkan lewat ekskresi pada saat dia mengekskresikan itu tidak sampai keluar sempurna sehingga dia membentuk suatu sarkodina di ujung-ujung dari kaki-kaki pseudopodianya itu. Sehingga tebal dan seperti yang dikatakan tadi Mbak Nisa agak tumpul ya. Nah, tentu ada fungsi lainnya. Kenapa dia bisa menjadi tumpul seperti itu? Supaya apa? Ini sudah ada jawabannya di buku ada modulnya ya.
Ada buku parasitologi yang kalian pegang? Kalau tidak ada, nanti saya buatkan modul itu kalian bisa download di link Fikas. Ya, oke? Jadi pasti ada fungsinya. Ya, silakan. Nanti kita ketemu lagi pekan depan. Ya, karena waktunya sudah selesai. Ya, untuk kali ini tugas belum ada. Mudah-mudahan pekan depan sudah ada tugas ya, supaya kalian bisa membaca banyak tentang parasit. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu, sehat selalu. Sama-sama. Sampai pagi, Bu. Ya, sama-sama. Nanti kalian juga sehat semua ya, insya Allah. Nah, saya izin stop share-nya. Kemudian saya izin leave. Ya, sampai ketemu lagi.